gue pikir ada keberanian, ada kepercayaan dari Bojan Hodak untuk menempatkan, dan kejelian pasti ya, untuk menempatkan Adam Aris sebagai starter. Kalau mau berkaca untuk pemain-pemain yang datang dari Eropa atau dari luar Indonesia, di luar Asia, datang ke Indonesia dan bisa langsung jadi andalan, klub-klub ini harus melihat cara rekrutmennya Borneo FC. Kalau mau ditarik lagi lebih jauh lagi Ben ya, Persija ini memang gue kasihan gitu ya, mainnya nggak cuma di Patriot, sampai ke Manahan Solo juga, ya. Manahan. Barcelona memastikan gelar juara La Liga ke-29 di kandangnya mengalahkan Real Madrid. Itu the best moment banget, Win. Halo, anak Zona. Selamat datang kembali di podcast Zona Bola, tempat di mana kita nggak cuma ngomongin skor dan juga hasil, tapi juga ke dalam cerita, statistik, dan semua hal yang menarik yang terjadi di dalamnya. Karena nggak cuma sepak bola yang berbicara 90 menit, tapi juga ada momen, emosi, sejarah yang juga terus hidup, bahkan nanti mungkin 10-20 tahun lagi. Dan jangan lupa, kunjungi juga situs berita kita di Zona Sport ID, karena kita berdua juga menulis di sana. Kemudian juga sosial media kita di IG, TikTok, dan juga YouTube. Follow, like, share, dan juga komen ya di situ. Kasih komen-komen yang membangun supaya kita nih, channel kita terus berkembang, memberikan masukan juga buat kita supaya gimana sih format kita lebih bagus lagi. Dan jangan lupa juga podcast Zona Bola ini didukung sepenuhnya oleh Bicara Bola dan juga Studio LMS Bintaro. Jadi buat anak bola mau googling ya cari aja Studio LMS Bintaro. Gue Ben Haristorus bareng sama Erwin Fitriansyah yang udah dari tadi senyum-senyum aja nih. Win, lu kayak happy banget, Win. Setelah Persib back to back meraih kemenangan berhadapan dengan Persija. Ini kan juga makin mendekatkan trofi ketiganya buat Persib. Lu ngelihatnya apakah ini momen buat Persib memastikan langkah mereka menuju hat-trick, atau ini masih juga hitung-hitungan matematika bersama dengan Borneo? Di episode tiga kan ya. kita sempat bahas dan gue sempat ngomong bahwa Persib kalau bisa ngelewatin Persija dengan poin 1 atau bahkan 3, itu jalannya lapang, lebih lapang gitu ya. Ternyata 3 dapatnya. Jadi apa yang kita obrolin kemarin ada korelasinya gitu ya, sehingga padahal pertandingan belum main waktu kita syuting ya. Betul. Dan catatan lagi ketika hari ini kita syuting, nanti malam Borneo baru akan main lawan Bali United. Dan mainnya di Bali bukan tim lemah. Jadi kalau Borneo kepleset, entah itu kalah atau seri, Persib makin lapang lagi jalannya kan. Jadi yang pertama adalah Persib berhasil melewati tantangan terbesar di akhir musim ini. Menghadapi Persija, terlepas dari mainnya di Samarinda, tapi dengan kondisi seperti itu dan ketinggalan terlebih dahulu, dengan cara main yang menurut gua di babak pertama Persib lebih banyak tertekan. Lebih banyak Persija yang bikin peluang, Persija bikin gol lebih dulu. Ini kan kejadian lagi waktu lawan Bayangkara juga begitu ya. Kemarin di pertandingan sebelumnya ini lagi-lagi kejadian Persib ketinggalan dulu. Dan waktu lawan Bayangkara ketinggalannya langsung 2 gol ya. Cuma kan gini Ben, ngadepin Bayangkara sama ngadepin Persija itu backgroundnya kan jauh berbeda, ya kan. Tekanannya pasti lebih berat lawan Persija, meskipun sekali lagi mainnya di Samarinda gitu ya. Jadi Persib itu ngelewatin ujian terberat di akhir musim ini ya kemarin waktu lawan Persija, dan mereka sukses sih. Lagi-lagi Bojan Hodak membuktikan bahwa cara mainnya itu nggak perlu megang possession, tapi yang penting ngegolin lebih banyak gitu. Yang banyak bilang itu taktis yang pragmatis tapi mematikan. Bahkan Bojan Hodak sendiri bilang Persib sebenarnya di laga itu tuh bukan performa yang terbaik dari Persib, tapi membuktikan lagi. Dan gue setuju dengan statementnya Bojan Hodak. Kenapa? Setuju sama statement gue. Udah pasti dong. Kalau nggak kita nggak siaran lagi nih. Lo dimusuhin, nggak tegur ntar kita. Karena gini, yang mencetak gol tuh Adam Alis. Ya kan? Ini sebenarnya kalau ngomongin goal getter ada Andrew Jung di situ kan. Iya kan, bukan dia, tapi dia bisa muncul untuk menjadi pencetak gol. Bahkan kalau dilihat lagi-lagi ya, secara statistik, produktivitas segala macam, lini depannya Persib itu nggak bisa dikatakan bersaing dengan papan atas. Sangat kurang. Bahkan kan kalau dibandingkan
65% ya. Persija tuh lebih dominan sebenarnya dalam possession ketimbang. Ya. Tapi karena ini sepak bola modern kita juga tahu ya penguasaan possession tidak serta-merta memberikan. Nah, lu melihatnya dengan ini apakah merendahnya Boyan Hodak apa emang dia berbicara fakta nih dengan kemenangan kemarin? Adam Alis di 2 episode lalu lu sempet nanya bahas soal Adam Alis. Karena kenapa kok dipasang terus gitu kan ya? Yeah. Kenapa kok Adam Alis yang dipasang padahal banyak pemain-pemain yang mungkin performanya lebih bagus gitu. Nah kemarin itu gue ngeliat, kayaknya Adam Alis sih denger nih kata-katanya Bernard. Sempet dalam tanda kutip mempertanyakan gitu kan. Dan gue pikir ada keberanian, ada kepercayaan dari Boyan Hodak untuk menempatkan, dan kejelian pasti ya, untuk menempatkan Adam Alis sebagai starter. Tapi gini Ben, tanpa bermaksud untuk meremehkan Adam Alis ya, gol pertamanya itu sedikit scrimmage kan. Ya. Dia bukan dapat bola dari umpan yang benar-benar kerjasama, tapi lebih kepada scrimmage, dan kejelian dari Adam Alis dia langsung syuting. Yang gol kedua, Tom Hai itu profesornya. Gila loh umpannya. Terobosan membelah laut ya. Gila loh itu umpannya ya. Umpannya ke situ dan Adam Alisnya juga pas gitu posisinya, dia nggak offside gitu ya. Ngejar kan si Donitri ya. Jadi ada kejelian dari Boyan Hodak, kepercayaan ke Adam Alis. Adam Alisnya juga lagi top perform sama umpannya Profesor Tom Hai kemarin yang luar biasa. Nah, ini yang menarik juga di pertandingan kemarin, Win. Itu kan lagi-lagi ya, Kurzawa pengganti ya. Iya, dan mainnya cuma sebentar, 18 menit ya. Dan memang diakui sama Boyan Hodak, dia bawa kondisi fitnya, fit levelnya yang memang level fitnessnya yang belum 100%. Nah, ini juga kan melengkapi juga nih. Lagi-lagi ya, gue menyoroti lagi nih, Win. Pemain-pemain yang datang ke Super League saat ini ada Dion Marks ya, terus juga di Persija ada Shane Patinama, Mauro Zylstra, di Persib itu ada Dion Marks, kemudian juga di paruh musim ini ya, di awal musim ini ada Sadil Ramdhani. Ini kan laga bergengsi. Gue nggak mau mengintervensi strateginya dari Boyan Hodak, tapi kan ini membuktikan ternyata nggak segitunya nih fisiknya Lenvin Kurzawa ya, dan bahkan dia juga kan akhirnya digantiin lagi kan sama Dado kan ketika itu di pertandingan itu. Jadi ini lagi-lagi nih, apakah masih dibutuhkan pemain-pemain ini, dan gajinya kan nggak murah. Kalau kita bicara lagi apa-apa lagi mahal, sayang dong, hemat-hemat dong ya kan. Curcol kita. Curcol. Iya kan? Jadi itulah yang cukup ironis gitu loh, Win. Lu lihatnya gimana? Soal kebutuhan mungkin menjadi hal yang perlu disesuaikan ya. Dengan stok pemain yang ada gitu. Karena gini Ben, kalau mau berkaca untuk pemain-pemain yang datang dari Eropa atau dari luar Indonesia, di luar Asia, datang ke Indonesia dan bisa langsung jadi andalan, klub-klub ini harus melihat cara rekrutmennya Borneo FC, ya kan? Obi, Peralta yang masuk ke yang di putaran kedua terutama ya. Work semua ya. Dan gue sempat melihat di salah satu medsos ya, untuk bosnya Borneo. Nabil di wawancara, dan dia bilang bahwa ada toolsnya, dan toolsnya itu belinya juga nggak murah gitu. Jadi saintifik lah ya, bukannya kucing dalam karung gitu ya. Dengan tools seperti itu memperkecil kemungkinan untuk beli pemain yang salah gitu yang dibutuhkan. Habis tools itu dipakai, diseleksi lagi dengan cara mungkin manual, cari tahu agennya atau nonton langsung gitu. Jadi harus berkaca, harus belajar supaya beli pemainnya itu benar-benar maksimal. Kecuali kalau misalnya memang ada sponsornya gitu, ada titipan, gue mau pemain ini dong karena di belakangnya ada brand, misalnya seperti itu gitu ya. Tapi itu kan nggak relate gitu jadinya gitu. Jadi, mungkin di beberapa kasus juga masih ada lah ya, kayak Nermin Heljeta kan juga tuh nggak works ya. Akhirnya dia main di Liga 2 gitu kan, di Championship. Tapi lagi-lagi kalau melihat produktivitasnya Borneo ini luar biasa. Terus juga bahkan kalau kita bedah lagi ya, gol dari Aladin di menit ke-19 ya, itu juga kan cukup mengejutkan ketika Persija ya, Aladin. Gosok dong. Tapi habis itu Adam Alis tuh yang banyak yang bilang gelandang box to box, gelandang jelajah gitu kan. Itu yang menit 28, menit 37. Babak kedua, Win, Persija kok kayaknya nggak menemuin chemistry untuk bisa ngejar ketinggalan. Ini juga banyak yang bilang sih sebenarnya, terutama supporter yang bilang ya, bahwa Persija tuh memang harus mencari pelatih yang punya emotional bonding dengan historical panjang. Karena Carlos Peña tuh kan sebenarnya secara statistik dia bagus, tapi pertandingan-pertandingan krusial ya, kayak lawan Persib, lawan Persebaya,
terus juga lawan Arema, itu kadang-kadang karena dia nggak punya bonding, itu kurang gitu lah. Nah ini kan kejadian lagi nih, kalau ngelihat Sousa yang sebenarnya udah pernah ngelatih di Madura gitu ya, udah pernah lah bermain ataupun ngelatih di Liga 1, ya cuman kok lagi-lagi di pertandingan babak kedua tuh kesempatan juga loh, ada beberapa kali tekanan kan sebenarnya udah bertubi-tubi gitu. Nah lu ngeliatnya apakah memang senjatanya defensif dari Boyan Hodak nih yang bikin akhirnya skor ini tetap di babak kedua? Oke, defensifnya bagus Persib, ya kan? Ya. Tapi yang harus diingat juga adalah bagaimana dengan kualitas serangan dari Persija, kualitas penyerang secara individu dari para pemain Persija ketika menghadapi pertandingan yang yang sejarahnya juga cukup panjang gitu ya, meskipun bukan El Clasico. Sebenarnya El Clasico itu kan PSMS lawan Persib ya. Tidak sebenarnya lah ya. Jadi di awal musim gue kan selalu bilang, wah pemain Persija nih oke juga nih, baru datang mainnya bisa langsung gacor gitu. Tapi ini pertandingan kan bukan pertandingan sprint gitu, maraton. Bagaimana konsisten. Nah ini yang gue kemarin lihat, pemain-pemain Persija tuh terutama mencetak golnya memang kelihatan kurang di pertandingan lawan Persib kemarin gitu ya. Ya kok kebetulan lawannya yang punya defense bagus gitu. Mungkin bisa jadi karena bermainnya nggak benar-benar di kandang. Iya, ya kan. Nah ini juga kan kita sih berharap ya pengalaman ini, bahkan bagi Persija kan sejak 2017 ya nggak pernah lagi bermain benar-benar di Jakarta. Mainnya di Santiago Candrabaga ya kan. Dan bahkan ketika di era Thomas Doll bermain di Santiago Candrabaga menang 2-0 lah lawan Persib ya. Jadi memang sempat momen ketika justru bermain di luar kandang, yang bermain di luar dari Jakarta, Persija tuh tampil solid. Nah ini kan satu refleksi yang ya sebenarnya lu setuju nggak, ini jangan terjadi lagi deh, karena sudah lama nih dari 2017 sampai 2026 Persija nggak juga main di Jakarta. Kalau mau ditarik lagi lebih jauh lagi Ben ya, Persija ini memang gue kasihan gitu ya, mainnya nggak cuma di Patriot, sampai ke Manahan, Solo Manahan ke luar provinsi Ini kemarin di Samarinda. Memang ini menjadi presiden yang kurang baik menurut gue ya. Karena kan ketika main di Jakarta, semua mata di situ, itu kan duit bisa datang ke situ kan dari sponsor. Wah, ini di GBK nih mainnya sponsor, misalnya sponsor dadakan datang, supporter akan lebih banyak gitu. Nah, gue yang mau nanya sekarang, kira-kira berapa hilangnya Persija kalau misalnya... Lu malah nanya gue nih. Kan lu pernah ada di tim itu gitu. Kira-kira berapa? Jadi kebayang gitu, Persija dirugikan untuk main di sana. Nah, kalau berbicara komponen ya, biaya tuh memang paling besar adalah keamanan ya, karena keamanan tuh bisa dipecah dua. Ya berlipat-lipat pasti ya, Persib ya. Iya, karena dipecah dua, Win. Polisi dan steward. Steward. Iya. Steward Henry. Nah, steward yang banyak ya kan. Iya. Nah, itu beda lagi tuh. Kemudian perlengkapan dari kepanpelan. Kayak misalnya itu juga sangat mahal. Nah, kalau Persija dibandingin dengan klub-klub lain itu 4 kali lipat, cuy. Ini untuk operating cost untuk Persib ya. Iya, 4 kali lipat dari rata-rata klub yang ada di Liga 1, selain juga kapasitas yang luas ya. Tapi memang juga perangkatnya memang cukup sulit, karena walaupun nggak main di benar-benar daerah-daerah vital atau di Jakarta, mainnya misalnya di Bekasi atau mainnya di Bogor, tetap standarisasinya tuh, nah itu yang biayanya cukup besar. Nah, kalau berbicara rasio itu 1/4 dari pendapatan kalau asumsinya penuh ya. Nah, kalau GBK penuh tuh 7 miliar tuh. Penuh tuh dibuka atas ya? Untuk security buka ya. Buka tapi nggak full ya. Berarti kalau full itu kan full house 77 sekian. Iya. Nah, ini taruhlah 65 ya, 65 ribu tuh sekitar 7 miliar. 7 miliar itu ya. Ya. Kalau pertandingan lawan Persib nih ya. Ya, asumsinya kalau 100% ya. Operatingnya mungkin antara 2 sampai 2,5. Jadi untung 5 lah ya. Masih ada pemasukan 5. Nah, ini hilang sebenarnya kan. Jadi ini juga terjadi juga, belum biaya transport pindah tuh. Ini juga kan yang terjadi buat tim-tim di Super League yang akhirnya malas main di Asia Tenggara karena ongkos jalan-jalan itu mahal. Bahkan kalau dari Jakarta ke Papua aja misalnya, itu PP bisa ngabisin 600 juta. Karena satu orang penerbangan itu bisa 7 juta ke Papua dari Jakarta. Nah, itu juga kan, apalagi ini pertandingan dulu, Ben. Sekarang naik segala macam, bisa lebih lagi. Itu dia, makanya main di Samarinda ya akhirnya dari nggak ada kos jadi kos kan.
Terus tadi yang lo bilang juga tuh, ada potensi supporter, tapi karena away, karena tiket kan mahal. Supporter itu yang gue tahu kemarin, itu sampai 3 juta satu anak. Tapi mereka tetap jalan loh. Dan itu kan cukup rame ya, kabarnya itu 25.000 ya penonton yang kemarin di Segiri. Ya. Iya, artinya juga ini secara ekosistem sebenarnya nggak menguntungkan. Dan ini kan janjinya dari operator dan juga ketum ya. Federasi ya. Kepolisian juga ada waktu itu waktu preskon. Nah itu kan janjinya mereka akan memperbaiki itu ya. Karena tantangannya buat kompetisi di Liga Indonesia nggak cuman soal izin, Win, tapi agenda politik sama agenda keagamaan. Kayak misalnya bulan puasa. Ya itu juga kan PR juga, nggak bisa dimainin siang kan. Berarti dimainin malam. Nah dimainin malam cuma 1 pertandingan, 1 hari. Nah dengan total jumlah peserta di Super League. Dan kalau malam itu jumlah ongkos buat keamanannya lebih besar karena harus lebih banyak. Dan gue ngobrol nih dengan dokter klub. Bukan. Oh bukan, dokter klub. Dokter sendiri bilang kalau abis buka puasa main malam tuh sebenarnya nggak sehat. Memang main malam, ini bayangin main malam selesainya sekitar jam 11, pemain baru bisa tidur jam 2 jam 3. Pemain ngomong ke gue, waduh mas, kalau main puasa mas, kita baru bisa tidur enak jam 2 jam 3 gitu ya. Jadi kena di mana-mana kan kerugiannya. Nah ini kan PR juga. Nah kalau misalnya berbicara industri ya, mungkin dicarikan cara tuh ketika di agenda keagamaan atau bulan puasa, gimana lah caranya untuk pertandingan bisa jalan atau pemain mungkin disiapkan untuk bertanding ketika puasa. Karena di Premier League kan ketika puasa tetap bermain, tapi ketika momen berbuka ada break kan. Nah itu kan juga bisa jadi solusi misalkan gitu. Oke, jadi kemarin kalau kembali ke pertanyaan ya presiden yang kurang positif lah ya. Benar. Nggak mendukung iklim yang positif kalau misalnya. Dan terjadi sudah sangat lama ya, 2017 sampai 2026. Tarik lagi Ben, sebelumnya ke belakang lagi iya. Solo, gitu kan. Terus kalau kita balik lagi ya, nah tadi udah berbicara tentang pelaksanaan pertandingan, terus juga kita melihat lagi nih Win. Sebenarnya secara historis kan masing-masing pemain ini punya kedekatan. Adam Alis itu juga kan sebenarnya pemain yang punya catatan panjang ya Persija. Bahkan gue ingat itu Iwan Setiawan kan ketika di 2010 dia main di akademi, Iwan Setiawan yang akhirnya narik ke Persija di 2015. Tapi memang ketika itu ada kompetisi nggak jalan lah, ada cerita panjang lah di situ akhirnya ya Adam Alis lepas. Ini kan historical moment yang kalau kita bicara klub gede di Eropa, di dunia terjadi, Win. Nah ini, lu menarik nggak ngelihat catatan-catatan panjang seperti ini? Karena sebenarnya kan ada Rezaldi Hehanusa juga yang ada di Persib ya. Mark Locke yang kemarin, sayang sekali ya kemarin karena ada banyak cerita tentang Mark Locke, dia ada di bench tapi dia nggak main. Nah lu ngeliatnya gimana kedekatan-kedekatan ini? Adam Alis itu gue ingat Ben, masih zaman liputan, Persija uji coba. Masih muda banget dong berarti? Ya, jangan disebut lah itu. Ini masih yang di Halim ya latihannya? Atau? Bukan, uji cobanya tau gak di mana? Di mana? Di Brimob, Kelapa Dua. Kelapa Dua. Di dalam lapangan Brimob, Kelapa Dua. Iya. Gue datang ke situ kan, sore-sore, Persija latihan, terus ada satu nih, lawannya. Gue lupa lawannya apa waktu itu. Ini kok mainnya bagus gitu. Adam Alis itu. Emang udah kelihatan dia mainnya. Terus direkrut sama Persija. Dia itu dari Berarti 2015 dong itu ya? Sebelumnya Ben. 2011. Iya, dia tuh Persigawa Selatan, terus di Asiop ya. Dia ambil Persija itu 2010 2011. Oke. Dia ambil sama Persija. Jadi model kayak ini, kayak Cristiano Ronaldo waktu Manchester United uji coba gitu kan. Ini kok bagus Sporting gitu, ya. Sporting diambil. Udah kepikiran buat ngebuang Beckham waktu itu ya. Jadi banyak story ya. Atep kan juga gitu kan. Atep sebelum kembali ke Persib kan ke Persija dulu, ya kan. Salim Ali Idrus juga pernah. Memang menarik sih kedekatan pemain yang saling berpindah klub itu. Tapi ya kembali lagi bahwa ketika ketemu lagi sama teman-temannya ya biasa aja kok gitu. Bukan kayak Luis Figo yang dilemparin kepala babi gitu, enggak seperti itu alhamdulillahnya gitu kan. Tapi Rantis is emas ya. Rantis selalu ada. Rantis aja masih gitu ya. Win, kalau lihat agenda terakhir. PR, iya gimana? Bagi supporter. Ya, terusin coba. Supporter protes. Wah, kenapa kok di sana kok menguntungkan ini? Anak apa segala macam gitu. Tapi harus refleksi juga dong supporter. Bagaimana supaya pemain itu saling aman. Gue ingat waktu di Lebak Bulus, Ben. Waktu masih main di Lebak Bulus, Persib datang. Kan lewat tol nih.
stadion nih. Iya. Stadion Pagurus keluar tol kan. Tolnya udah ada jor belum? Udah. Oh, udah ada jor. Jadi begitu keluar langsung masuk stadion. Itu yang di dalam bis anak-anak The Jack di dalam bisnya Persib ngamanin di dalam situ. Itu masih kondusif loh. Tapi sebenarnya Win, kalau di pertandingan waktu kemarin di Patriot itu kan juga udah kondusif, ya kan? Jakmania itu bahkan naik di rantis dan itu PP diamanin. Jadi sebenarnya no issue ya. Jadi sebenarnya udah supporter tuh udah saling mengedukasi karena mereka tahu yang dirugiin mereka juga. Ketika sanksi keluar dari Komdis, keluar dari Komdis, kan yang bayar tim. Itu di beberapa kali itu supporter Jakmania bahkan patungan untuk membayar itu. Jadi sebenarnya ini udah mengedukasi mereka, cuman harus berani dong dimulai ya. Pertandingan itu harus ada penonton, kemudian juga izin juga harus diberikan lebih mudah. Terus juga ya ini harus dengan natural supaya ekosistemnya jalan. Dan kalau ngeliat agenda terakhir nih, Win, dengan hitung-hitungan ya, Persija udah out ya, nggak mungkin lagi untuk ngomongin juara. Tinggal Borneo dengan beberapa pertandingan terakhir. Dan kalau dilihat nih kan peluang Borneo nih dengan 3 pertandingan ya. Kita syuting nanti malam lawan Bali. Di Bali. Ya. Jadi kalau menang poinnya sama 75 ya. Setelah pertandingan ini ada pekan 3-3-3-4 tandang lawan Persijap. Terus terakhir Malut United di kandang. Nah, Persib itu pertandingan terakhir ya, mereka bermain di kandang ya di GBLA ya lawan Jepara. Jadi sama-sama main. Ini apa nih pertandingan Persib? Setelahnya Persijap sebelum lawan Persijap. PSM tandang BJ Habibie lawan PSM, terus pekan 3-4 di Persijap ya. Sama-sama berat di pertandingan sebelum terakhirnya yang berat kalau menurut gue. Karena PSM ya lawan PSM. Cuman kan yang harus diingat Borneo juga bisa menang di PSM, ya kan? PSM juga di kandangnya bisa dikalahkan oleh tim pesaing Persib ya dengan permainan seperti sekarang gitu ya. Banyak modalnya Persib itu untuk bisa mengambil poin penuh. Kalau lawan Persijap kemungkinan besar bisa menang. Oke, ini masih El Clasico tapi kita terbang ke Eropa, Win. Karena ada satu El Clasico yang ketika kita syuting itu gue begadang, Win, nulis beritanya. Barcelona memastikan gelar juara La Liga ke-29 di kandangnya mengalahkan Real Madrid. Itu the best moment banget, Win. Gila itu. Mana Madrid juga nggak bisa nyetak gol. Setelah ada drama di ruang ganti. Nah, dia kan Madrid di ruang ganti. Ini lo ngelihatnya ini the real El Clasico yang betul-betul luar biasa. Apalagi ini ya. Nih gimana lo ngelihatnya? 3 pertandingan sisa lo, masih ada 3 pertandingan. 3 pertandingan sisa dan Barcelona sudah memastikan juara di rumah sendiri waktu El Clasico. Gue melihatnya sih ada 2 faktor yang paling gede sih, Ben. Pelatih yang pertama. Ya. Beda kelas ya. Beda kelas. Hansi Flick sama Alvaro Arbeloa. Kita bahas juga di beberapa episode lalu. Alvaro Arbeloa ini baru di tim Castilla-nya, baru di tim juniornya, tahu-tahu naik kelas. Dan yang harus dihadapin adalah sisaan dari konflik yang ada di Madrid gitu. Sebelumnya ya. Antara pelatih dengan Xabi ya, dengan sisaan dari Carleto ya, yang riak-riaknya lah ya. Jadi satu pelatihnya memang beda kelas. Hansi Flick juga lebih lama kan punya kesempatan di tim utamanya. Juara bertahan tuh udah Hansi Flick ya, musim sebelumnya. Ini tahun keduanya kan? Ya makanya secara pelatih memang udah beda. Terus yang kedua hampir sama sebetulnya kondisi pemain. Ini kan sama-sama regenerasi, ya kan? Kalau di Barcelona ada pemain-pemain yang udah senior, Lewandowski, ada Rafinha. Tapi ada juga seperti Gavi, Pau Kubarsi itu 18 atau 19 tahun tuh. Tapi udah juara Eropa ya. Main di JIS kan dia kan? Oh iya. Piala Dunia. Piala Dunia 17 itu main di JIS ya. Jadi pemainnya itu ada kombinasi antara pemain yang sudah senior sama pemain yang dari akademinya. Di Madrid kan juga gitu sebetulnya kan. Ada pemain yang udah senior setelah eranya Toni Kroos sama Luka Modric selesai. Masih ada Carvajal ya kan, Thibaut Courtois, tapi ada pemain-pemain mudanya juga gitu, pemain baru juga ada Güler juga. Cuma ya akhirnya kembali ke pelatih gitu, bagaimana menangani tim, bagaimana pengalaman, bagaimana menangani riak-riak dalam tim. Dan Madrid itu ya dari dulu yang selalu begitu ya. Selalu gitu. Jangan-jangan gitu. Valverde, Tchouaméni ngerasa bahwa dia adalah levelnya Zidane dan Cristiano Ronaldo nih, jangan-jangan gol jauh dengan kehebohannya kan ini. Tapi tahu nggak siapa yang kira-kira bisa nanggok nih dengan konfliknya Tchouaméni dengan siapa? Valverde. Tahu siapa? Siapa? MU. Oh iya. Tchouaméni kan
Udah tinggal ya. Buat gantiin si Casemiro kan, siapa nih ya yang gantiin Casemiro? Itu udah diincer kan. Iya, kesempatan buat ini ya, buat bersih-bersih ya. Tapi apa benar Jose Mourinho figur yang tepat buat gantiin Alberto? Kalau ngelihat taktik, banyak pelatih yang taktiknya lebih modern. Ya, lihat dari usianya gitu ya. Mungkin siapa, Jurgen Klopp misalnya ya kan, Joachim Low misalnya. Tapi kalau lihat dari sosok, mungkin diperlukan sosok yang mocol ya, terus belak-belakan, berani, terus kontroversial, yang ditakutin pelatih dan ditakutin pemain dan udah punya prestasi. Agenda awalnya Madrid itu sebenarnya buat jinakin kamar ganti dulu ya, bukan berbicara soal jangka ke depan ya. Betul. Karena kalau di era dari Mourinho kan 2011 sampai 2013 itu cuma level domestik trofinya dia kan. Bayangin sama Zidane, 3 tahun, 3 Liga Champion loh. Gila itu. Kalau Spurs kayak gitu udah pasti udah jadi patung tuh kan. Di London tuh turun dari stasiun ya kan, udah langsung ada patungnya. Cuman isunya gitu ya Ben ya. Selalu Madrid tuh udah cari pelatih yang jago manajemen orang aja gitu. Taktik udah biarin aja gitu. Hanya saja gini, ini pemain-pemain kayak Vinicius, Valverde, lu kan belum apa-apa ya dibandingin sama itu sih. Ronaldo. Los Galacticos the real-nya ya. Dibandingin Ronaldo 7 sama Ronaldo 9 tuh belum apa-apa kok udah ngocol gitu. Iya, bahkan dia nggak mau sampai salaman, sampai bikin Xabi Alonso sendiri akhirnya nggak bisa bertahan. Itu kan sayang banget ya, terlalu Troy Deeney ya. Saya terlalu dini, Troy Deeney. Troy Deeney lu nggak ingat pemain Premier League? Lali. Ya 2015-an. Terlalu dini ya kan mengusir Xabi Alonso yang ya legend juga. Itu kan di era dari zaman Galacticos 2009 nih, zaman Kakak, Ronaldo. Ya kan? Zaman dia datang tuh ada Xabi Alonso loh. Gila ya. Dan akhirnya malu sendiri sih itu manajemen itu. Nah, terakhir. Kita mau ngomongin Premier League atau Liga Inggris, Win. Dengan terplesetnya Manchester City, bukan terpleset sebenarnya, tertahan imbang lah ya dari minggu lalu lawan Everton, dan secara mengejutkan ada drama Arsenal menang tipis dan sempat kan gol dari West Ham ya itu dianulir, dianggap ada dorongan David Raya ya. Tangannya masuk ke leher soalnya. Enggak, menurut gua enggak, itu enggak. Tetap itu harusnya jadi gol. Ini gimana nih hitung-hitungannya? Bahkan Pep Guardiola bilang gelar itu udah nggak di kita, ada di Mikel Arteta. Ini strateginya Pep atau ini memang faktanya begitu? Faktanya begitu. Ya. Arsenal menang 2 kali lawan Burnley lawan Burnley menang lah ya. Iyalah. Lalu habis itu lawan Crystal Palace. Menang 2 kali, nggak peduli City mainnya kayak apa, mereka udah pasti juara. Away di Crystal Palace ya. Faktanya memang begitu bahwa gelarnya udah di Arsenal karena mereka menentukan nasibnya sendiri, nggak tergantung sama City. Tapi Guardiola itu kan punya mind games kalau menurut gue ya. Dan gue ingat waktu pertandingan City waktu mau lawan Arsenal, Guardiola udah sempat bilang bahwa kami udah sering di situasi seperti sekarang dan kami sudah sering menang di situasi seperti sekarang gitu ya. Nah, gua ngelihatnya kalau Guardiola ngomong gitu ya, dia membeberkan fakta sekaligus ngelemparin tekanan nih ke Arsenal nih. Terus strategi lagi ya. Main gamesnya mungkin nggak sekencang waktu zamannya Sir Alex, Arsene Wenger sama Mourinho, tapi Guardiola ada, kalau gua ngelihatnya ada tuh dia ngasih tekanan juga. Atau dia nggak pede kali, Win. Crystal Palace, Bournemouth sama Aston Villa. Ini kan lawan-lawan yang ini lumayan loh. Aston Villa aja udah berbicara di level Eropa. Bournemouth juga kan udah diacak-acak sama ya termasuk Manchester United, tetap papan atas juga dia. Cuman kan gini Ben, kalau gua ngelihatnya Manchester City sekarang berada dalam top performnya lah. Mereka fokus di Liga Inggris aja, ya Piala FA lah ya, ada Piala FA. Sementara Arsenal kan harus bagi konsentrasi juga sama lawan berat PSG gitu. Jadi ya City apa sih kemarin ketahan sama Everton itu ya. Dan kemarin waktu menang lawan, kalau gue bilang justru beruntung. Kenapa? Karena 2 gol sisanya kan, 2 gol itu kan di injury time loh, ya kan? Kalau enggak ya kalah loh itu. Jadi membeberkan fakta sekaligus ngasih tekanan juga ke Arsenal. Halus lah tekanan cybernya. Iya. Jadi kita akan menghangat lagi nih ya. Tetap bahas tentang Super League di Indonesia, bagaimana peluang dari Boyan Hodak bersama Persib untuk hat-tricknya, kemudian juga Arsenal apakah menyudahi penantian 20 tahun ya. 20
20 tahun, kemudian juga Liga Champion yang bahkan 20 tahun deh. 20 tahun dong. 2004 ya. 22 tahun. 22 tahun ya. Ya. Atau termasuk juga Liga Champion ya, peluang dari Arsenal ditambah juga dengan bagaimana nih? 20 tahunnya masuk final, Ben. 20 tahun final Liga Champion karena 2006 ya. Iya. Yang bikin Thierry Henry itu akhirnya gua harusnya lawan yang gabung di tim sebelahnya nih, Barcelona. Akhirnya pindah. Kita akan tetap bahas itu ya. Terima kasih juga buat anak Zona yang udah nonton pembahasan kita terakhir tadi, mengakhiri kebersamaan kita ya di episode kali ini. Pendukung kita. Tim pendukung kita. Oh, masih ada Titus sama Dika yang ada di belakang dari sini. Dan juga tentunya ada Bicara Bola sama Studio LMS yang sudah mendukung. Terima kasih untuk Bicara Bola dan juga Studio LMS Studio di Bintaro. Dan kita berdua pamit, kita ketemu lagi di momen dan juga di episode selanjutnya. Salam anak Zona.